Polisi terus mendalami temuan 4 orang dalam satu keluarga yang tewas diduga kelaparan di Kalideres, Jakarta Barat. Terungkap tidak ditemukan bahan makanan dan air minum di rumah korban. Warga diimbau meningkatkan hubungan sosial agar mengetahui kondisi satu sama lain. Pasca ditemukannya 4 jenazah, satu keluarga dalam satu rumah di Kalideres, Jakarta Barat Kamis lalu, polisi terus mengusut penyebab kematian mereka. Dari hasil otopsi, lambung jenazah dalam kondisi kosong. Selain dugaan mati kelaparan, polisi tetap mencari kemungkinan lain sebab kematian. Polsek Metro Kalideres menggelar olah TKP lanjutan, termasuk mengusut hilangnya mobil keluarga naas tersebut. Untuk mobil yang hilang kita masih dalam penyelidikan, pendalaman, karena kan ini tidak ada yang mengetahui. Dari semuanya kan pihak keluarga yang mengetahui. Kita masih menanyakan kepada saksi-saksi yang ada, mungkin keluarga yang ada juga, termasuk isi percakapan dari handphone yang nanti akan mungkin bisa ada petunjuk buat kami nanti. Keluarga korban juga dimintai keterangan untuk mengungkap tewasnya satu keluarga ini. Emang keluarganya tertutup atau gimana sih, Pak? Betul, kita sudah sekian tahun nggak pernah berhubungan gitu. Sempat ada permasalahan keluarga nggak sih, Pak? Saya rasa sih nggak pernah ini ya, kalau konflik keras itu nggak ada lah. Gitu. Ya, tapi kalau konflik kecil, ya namanya dalam keluarga itu mungkin selalu ada ya. Kita justru kaget ya, kalau memang dia tidak mampu, kenapa dia tidak hubungin Keluarga saudara atau ya mungkin minta tolong tetangga, tapi tidak ada sama sekali, sehingga kita juga kaget, baru tahu kalau sampai begitu parahnya begitu. Tapi yang Bapak tahu ekonomi keluarga sendiri tuh gimana sih, Pak? Biasa aja ya. Memang pensiunan ya, Pak? Anaknya sudah? Yang saya tahu ya, ibunya dulu jualan kue, bapaknya kerja kantor, tapi anaknya saya nggak tahu kerja apa. Dari temuan petugas terungkap tidak ada bahan makanan dan minuman di rumah korban. Warga juga diimbau meningkatkan kontak sosial untuk mengetahui kondisi satu sama lain. Hasil penyelidikan lidik kepolisian, hasil koordinasi saya dengan Pak Kapolsek, Kalideres dan Pak Kapolres, memang salah satu hasil penyelidikan diantaranya memang tidak ditemukan bahan pangan di area rumahnya, dan galon-galon air juga nggak ada, dan di dalam kulkas yang ada juga kosong, gitu kosong. Tapi bukan berarti yang bersangkutan tidak memiliki pangan, gitu ya. Karena sebelahnya juga nih, tetangganya nih jualan, dan rumahnya juga kita lihat seperti ini ya. Ini ada PRT. Interaksi sosial di warga itu penting dan perlu. Kenapa? Karena interaksi sosial di warga itu adalah sehingga warga memiliki kepekaan, memiliki rasa kebersamaan, sehingga timbul kepedulian untuk saling membantu bila warga atau pihak lain yang membutuhkan. Jenazah 4 orang yang masih satu keluarga ditemukan sudah meninggal pada Kamis lalu. Kondisi jenazah kurus kering dan diperkirakan sudah meninggal sejak 3 pekan lalu. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Bagaimana sebenarnya kisah satu keluarga yang terdiri dari 4 orang di Kalideres, Jakarta Barat meninggal dunia? Kita akan bahas bersama dengan pemerhati sosial Devi Rahmawati. Selamat sore Mbak Devi, apa kabar? Selamat sore Mbak. Ya. Mbak Devi, tentunya ini menimbulkan begitu banyak pertanyaan di benak kita semua. Apa sebenarnya yang terjadi di Kalideres, Mbak? 4 orang ditemukan tewas, kondisinya mengering, kurus, tidak ada bahan makanan di lambungnya. Kalau kita lihat dari pengakuan-pengakuan yang sudah sempat keluar dan juga beredar, Mbak Devi kira-kira bisa membaca seperti apa?
Ya, sebenarnya dari tahun 60-an sudah banyak kajian yang menunjukkan tentang praktek keacuhan sosial, khususnya di kota. Kita berusaha menjadi acuh demi menghormati privasi orang lain. Sehingga kepedulian justru dianggap sebagai pengkhianatan terhadap modernitas. Artinya kalau mau disebut modern, Anda harus cuek. Nah, ini penelitiannya sudah panjang sekali dari tahun 60-an. Ini tentu saja menjadi satu hal yang miris ketika kita kaitkan dengan kasus terbaru ini. Bagaimana kalau kemudian pasca pandemi yang dimana kita semua terserabut dari kemanusiaan kita melakukan social distancing, dan ditandai juga ditambah dengan perilaku masyarakat kota yang memilih untuk melakukan aktivitas aksi sosial, inilah yang kita saksikan. Tapi sebenarnya kejadian-kejadian ini bukan satu atau dua kali. Kita tahu bahkan sudah beberapa kali hal ini terjadi, tetangga meninggal kita nggak tahu, tetangga kesakitan kita juga tidak menolong dan sebagainya. Jadi memang yang paling menarik adalah dalam konteks Indonesia ini yang masih menyedihkan. Karena sebenarnya karakter masyarakat kita adalah karakter masyarakat komunal yang nggak makan, nggak apa-apa, nggak. Baik, Mbak Devi, kita nanti coba untuk membahas ini lebih lanjut lagi, sekaligus kita memperbaiki hubungan komunikasi dengan Mbak Devi karena kita di sini tidak bisa menangkap dengan jelas apa yang disampaikan oleh Mbak Devi. Pemirsa, kami masih akan kembali hadir untuk Anda usai jeda. Anda masih bersama kami di Kabar Petang, pemirsa, dan kita lanjutkan pembahasan bersama dengan Mbak Devi Rahmawati yang tadi sempat terputus. Mbak Devi, mungkin bisa disampaikan lagi penjelasannya tadi seperti apa, Mbak, mengenai yang terjadi di Kalideres ini, Mbak. Karena ini menimbulkan begitu banyak pertanyaan di benak kita semua. Kenapa hal ini kemudian bisa terjadi? Apa sebenarnya yang terjadi di lingkungan sosial kita ini? Ya, sejak tahun 60-an sudah muncul kajian-kajian yang menyebutkan di kota itu terjadi fenomena keacuhan sosial. Kenapa ini terjadi? Karena atas nama modernitas, artinya karena ingin modern, maka kita semua ramai-ramai menjadi acuh agar kemudian kelihatan menghormati privasi orang lain. Nah, ini tentu saja menjadi berbahaya karena dalam konteks Indonesia, masyarakat kita ini masyarakat komunal yang sebenarnya senangnya rame-rame, yang penting ngumpul gitu ya. Tapi kemudian atas dasar menjadi manusia kota, kemudian tidak dibilang modern, maka kemudian muncul cuekan sosial tadi. Nah, kejadian ini sebenarnya kan bukan 1-2 kejadian. Kita tahu sebelum pandemi sudah berkali-kali terjadi juga hal-hal seperti ini. Oleh karenanya kita misalnya mengapresiasi bahkan misalnya malah kepolisian yang memulai sebuah gerakan untuk kembali merangkul masyarakat seperti di Tambora misalnya, bagaimana WA group itu kemudian betul-betul diaktifkan sehingga bukan dalam konteks gibah, bukan dalam konteks mengawasi tetangga, tapi dalam konteks untuk memastikan kedamaian itu terjadi, warga bisa saling ingatkan warga lain atau pimpinan tertinggi seperti kepolisian misalnya untuk membantu kalau sekiranya ada hal-hal yang harus diselesaikan secara sosial. Nah, sebenarnya kita itu menarik dalam struktur sosial kita. Ada pimpinan tertinggi seperti RT RW. Nah, masyarakat secara umum, masyarakat Indonesia sebenarnya sangat mudah digerakkan. Oleh karenanya, belajar dari kejadian ini mudah-mudahan para patron atau para lokomotif sosial seperti RT RW ini kembali kemudian membantu merajut hubungan antar masyarakat. Apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya misalnya itu sudah cukup baik, perlu kita tiru. Oke, baik. Mbak Devi, itu lingkungan sosial kita saat ini. Tapi Mbak, kalau membaca dari keluarga ini sendiri yang kemudian ditemukan tewas dengan indikasi tidak ada bahan makanan di situ karena tidak juga ditemukan dari hasil otopsinya ada makanan di lambungnya. Apa kira-kira yang membuat mereka sehingga sangat begitu menutup diri dengan kondisi mereka yang sebenarnya sulit, Mbak, kalau kita lihat dari hasil-hasil yang sudah ada? Ya, dari berbagai studi menunjukkan ketika ada jarak sosial antara orang satu dengan yang lain, maka tidak akan mudah bagi setiap orang untuk meminta bantuan karena ada faktor harga diri di sini. Artinya, Anda merasa takut kemudian dinilai menjadi orang yang tidak mampu, menjadi orang yang tidak modern, menjadi orang yang tidak hebat ketika Anda meminta pertolongan. Padahal ketika komunikasi sosial biasa dilakukan, maka Indonesia punya kearifan itu. Bahkan ada sebuah buku yang menarik, hasil penelitian namanya The Backdoor Java. Kita itu dalam menyelesaikan masalah, kenapa masyarakat kita selalu bisa melalui tantangan sosial, karena kalau ada apa-apa tinggal nyolek tetangga gitu. Butuh gula, butuh garam, mau titip anak dan sebagainya. Tapi sayangnya di kota ini semua semakin mengering komunikasi sosial ini.
Oke, baik. Nah, kalau kita baca juga dari keluarga ini, Mbak, kalau kita lihat dari pemukimannya, mungkin dari tampak rumahnya ini juga nampaknya sepertinya harusnya tidak kesulitan ekonomi karena lingkungannya juga cukup baik begitu ya, Mbak, kita lihat dari rumahnya begitu. Nah, lagi-lagi ini yang menjadi pertanyaan kita, kok bisa sampai mereka kemudian ada 4 orang di situ, Mbak, semuanya ini kemudian menutup diri, diam dengan kondisi yang sulit seperti itu? Ya, kita tetap harus menunggu sebenarnya apa temuan polisi. Tapi dari berbagai studi-studi akademik global, bahkan memang menunjukkan ketika seseorang tinggal di kawasan yang sangat baik, maka setiap orang kemudian merasa bahwa dirinya sudah cukup baik. Sehingga kalau kemudian meminta pertolongan dari orang lain, itu akan menjadi pertanda bahwa Anda lemah. Kelemahan ini sesuatu yang dalam konteks modern, sesuatu yang dianggap tidak baik gitu ya, karena masyarakat modern itu ditandai sebagai masyarakat yang bekerja keras, berjuang, mampu mandiri dan sebagainya. Jadi meminta pertolongan itu justru dianggap sebagai sebuah kelemahan dalam konteks masyarakat modern. Yang keliru tentunya. Oke, Mbak Devi, kita lanjutkan dulu pembahasan dan dialog kita, tapi kita ikuti dulu, Mbak, kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib pemirsa bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, dan kembali kita akan berbincang dengan Mbak Devi Rahmawati. Mbak Devi, setidaknya dari yang terjadi di Kalideres, Jakarta Barat ini, Mbak, apa kemudian poin penting yang bisa kita highlight yang tentunya menjadi bahan evaluasi, menjadi bahan pembelajaran kita semua ketika kita hidup sebagai makhluk sosial di lingkungan sosial dan tatanan sosial ini, Mbak, sehingga tidak membuat ketika kemudian ada satu keluarga mungkin yang merasa tertutup karena takut untuk menyampaikan kesulitan mereka. Ya, pertama marilah kita kembali menjadi manusia Indonesia. Manusia yang selalu punya semangat dan alarm sosial yang kuat. Artinya, meskipun di kota, modern itu bukan berarti ditandai dengan keacuhan atau kecuekan. Justru modern yang benar adalah kita saling merajut kasih sayang kita, komunikasi kita dengan paling tidak nih sedikitnya 4 penjuru, depan rumah kita, samping kiri kanan dan belakang kita. Karena bukan apa-apa, hanya masalah waktu. Suatu saat kita adalah menjadi orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, yang kedua, para patron di negeri ini, di kota, patron itu adalah lokomotif sosial seperti RT RW, itu baiknya kemudian meniru apa yang diinisiasi oleh kepolisian Polda Metro Jaya seperti di Tambora dan sebagainya, yang kemudian secara aktif tanda kutip memaksa setiap warga untuk berkomunikasi dengan mengembalikan lagi kearifan sosial kita, baik misalnya lewat siskamling, lalu kemudian pengajian dan berbagai pertemuan dan diskusi melalui WA Group. Karena sekarang meskipun kita masih dalam suasana pandemi, teknologi itu menjadi salah satu cara untuk memfasilitasi komunikasi sosial kita. Nah, inilah hal yang perlu kita kembalikan ke negeri ini, khususnya di kota-kota besar. Oke, baik. Terima kasih Mbak Devi Rahmawati, pemerhati sosial, sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Terima kasih atas penjelasannya, Mbak. Sehat selalu.